Imbang rasa kalah. Timnas Indonesia dirampok di laga lawan Bahrain, akibatnya wasit diserang. Skuad Garuda asuhan Sintayong dijadwalkan untuk menjalani laga melawan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde 3 pada Kamis malam tanggal 10 Oktober di Stadion Nasional Bahrain. Laga ini akan menjadi laga yang sangat penting buat kedua negara untuk mengamankan posisi mereka supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Starting Timnas Indonesia dan Bahrain. Pada match ini, Sintayong langsung menurunkan kesebelasan terbaik untuk melawan skuad Mohamed Marhon CLs. Di antaranya diisi oleh Martin Paes, Max Higlers, Jordi Amat, Jai Itjes, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, dan Ragnar Orotmangun. Sesuai dengan starting di atas, Timnas Indonesia didominasi oleh pemain keturunan dan pemain abroad. Sesuai dengan starting ini, berarti Max Higlers juga langsung menjalani debutnya dengan Timnas Indonesia sebagai pemain starter. Sedangkan di sisi Bahrain, Dragan Talajic selaku pelatih memainkan kesebelasan pemain pertama yang diisi oleh Ibrahim Lutfallah, Abdullah Al-Khalasi, Amin Benardi, Walid Al-Hayam, Vincent Emmanuel, Komail Al-Aswad, Ali Haram, Mohamed Marhon, Ali Madan, Abbas Fadel, dan Mahdi Abdul Jabar. Sebelum laga Indonesia versus Bahrain dimainkan, Dragan Talajic sudah bolak-balik memberi pujian kepada Timnas Indonesia, termasuk memberikan pujian soal hasil laga di bulan September lalu. Mereka, para pemain Timnas Indonesia, menunjukkan laga yang bagus dalam 2 laga awal dengan hanya kebobolan 1 gol. Selain memuji penampilan Timnas Indonesia, Dragan Talajic juga sempat memuji pertahanan Timnas Indonesia yang menurutnya sangat bagus dan kokoh. Bisa dikatakan jika pertahanan Timnas Indonesia sangat kokoh, sekokoh tembok besar Cina dan benteng Takeshi. Jalannya laga Indonesia versus Bahrain. Peluit babak pertama dimainkan, kedua tim langsung beradu serangan. Baru beberapa menit berjalan, di awal laga langsung terdapat insiden berdarah yang melibatkan Malik Rizaldi dan bek Timnas Bahrain. Akibatnya, kedua pemain harus mendapatkan penanganan dari tim medis dan harus diperban kepalanya. Pada awal laga, permainan tim Bahrain lebih mendominasi, meskipun memang mereka juga masih sangat kesulitan membobol gawang Timnas Indonesia. Baru di menit ke-15, gelandang Bahrain bernama Mohamed Marhon mencetak gol tendangan geledek dari tendangan bebas. Tendangan tiba-tiba yang berbuah gol ini sama sekali tidak mampu dibendung oleh Martin Paes, sebab tendangannya begitu keras dan terarah ke gawang Indonesia. Gol ini sekaligus membuat Bahrain unggul 1-0 atas skuad Garuda. Taktik guling-guling pemain Timnas Bahrain. Jika ditelisik lagi, sebenarnya pada H-1 laga dimainkan, Dragan Talajic pernah terang-terangan berkata jika menurutnya laga melawan Timnas Indonesia akan sulit. Hal ini juga disadari oleh semua pemain Timnas Bahrain. Kami telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk laga ini lawan Indonesia. Kami berharap bisa main bagus. Ini tidak akan mudah dan kami menghormati lawan kami. Tuturnya kepada media Gold Daily News. Sayang 1000 sayang, omongannya hanya ucapan belaka, tanpa bukti, tanpa realisasi. Beberapa menit semenjak unggul 1-0, Timnas Bahrain langsung menunjukkan trik liciknya. Mereka sangat mudah jatuh dan guling-guling seperti orang yang baru mengalami kecelakaan. Kelicikan itu bukan hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tapi sampai berkali-kali. Untung saja di menit akhir babak pertama, Timnas Indonesia bisa mencetak gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Ragnar Orotmangun. Itu pun harus melalui proses checking VAR selama 7 hari 7 malam sampai akhirnya disahkan oleh wasit utama Ahmed Alkaf. Aksi Nora bin ngeselin dari Bahrain tidak berhenti di situ saja. Mereka tetap menggunakan taktik provokatif dan guling-gulingnya di babak kedua. Pada laga ini, pemain baru Eliano Renders dimasukkan oleh Sintayong dan dia melakukan debutnya untuk Timnas Indonesia. Jika melihat jalannya laga babak kedua, permainan sebetulnya lebih berimbang. Meskipun jika dilihat statistiknya Bahrain lebih mendominasi di segi possession dan peluang. Taktik guling-guling juga masih dilakukan, tubuh mereka selembek puding. Jika tersenggol sedikit saja langsung terjatuh. Ditambah lagi wasit Ahmed Alkaf ini yang terlihat jelas berat sebelah,
Jadi dikit-dikit pemain Bahrain diuntungkan olehnya. Drama wasit semakin parah setelah Indonesia unggul 2-1. Kelicikan yang dilakukan wasit asal Oman ini semakin kentara setelah Rafael Struijk mencetak gol untuk keunggulan timnas Indonesia di menit ke-74. Gol ini sekaligus membuat timnas Indonesia memimpin skor 2-1 atas Bahrain. Sayangnya impian timnas Indonesia untuk meraih 3 poin dan meraih kenaikan peringkat di klasemen grup C sirna seketika setelah aksi biadab wasit botak ini. Bagaimana bisa tembakan 6 menit di injury time berubah menjadi 10 menit? Tambahan menit yang tidak masuk akal ini seolah-olah sengaja dilakukan sampai Bahrain sukses mencetak gol penyama kedudukan. Dan benar saja, peluit menit akhir benar-benar ditiup setelah timnas Bahrain sukses mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90 plus 9 lewat sontekan Mohamed Marhon ke gawang Martin Paes. Akibatnya skor berubah menjadi 2-2 dan timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Bahrain. Netizen serang wasit. Istilah senggol bacok cocok untuk mewakili kondisi ini. Fans timnas Indonesia yang dibuat meradang langsung menyerang akun Instagram resmi wasit Ahmad Alkaf dan akun Instagram resmi Federasi Bahrain. Bahkan beberapa akun ada yang membagikan nomor handphone resmi dari wasit Ahmad Alkaf ini. Banyak dari netizen Indonesia yang menulis kalimat sumpah serapah serta kalimat kotor lainnya untuk wasit ini. Bukan hanya netizen, sejumlah influencer serta pengamat bola seperti Justinus Laksana juga turut dibuat marah. Dia membuat video khusus soal kecurangan di laga ini serta mengajak netizen Indonesia untuk memberi komentar dengan tagar #AFC Mafia saking kesalnya. Kondisi setelah laga. Nasi sudah menjadi bubur, mie dan kerupuk juga sudah menjadi seblak. Laga Indonesia versus Bahrain sudah resmi berakhir. Skor 2-2 tidak bisa diubah. Akan tetapi, setidaknya di laga ini timnas Indonesia terhindar dari kekalahan dan tetap meraih poin. Meski begitu, tetap saja Sintayong mengaku terang-terangan merasa jika timnas Indonesia dirugikan oleh pihak wasit. Dia juga secara langsung mengatakan jika kinerja wasit Ahmad Alkaf jauh dari kata profesional alias tarkam. Untuk tambahan waktu seharusnya 6 menit tetapi menjadi lebih dari 9 menit. Selain itu ada keputusan-keputusan wasit yang menurut saya tidak objektif. Saya rasa semua orang dapat memahami mengapa pemain kami merasa frustasi dengan keputusan tersebut. Tutur Sintayong setelah laga Bahrain versus timnas Indonesia dimainkan. Yang bikin tambah gedek, Federasi Bahrain tidak malu untuk mengunggah poster sembari menuliskan caption kalau gol pemainnya dicetak di menit ke-90 plus 6 bukan 90 plus 9. Laga lawan Bahrain sudah selesai. Meski berakhir dengan keputusan menyakitkan, tapi timnas Indonesia tetap harus bisa move on dan kembali fokus di laga lawan Cina. Kita doakan semoga kemenangan perdana bisa diraih timnas Indonesia di Qingdao tanggal 15 Oktober nanti.